Diguyur hujan deras, banjir lahar dingin Gunung Semeru kembali menerjang sejumlah jalur aliran lahar. Akibatnya seorang penambang pasir terjebak di tengah derasnya banjir setelah berusaha menyelamatkan genset dan peralatan tambang. Oh, Pak. Banjir gede, ya Allah. Ya Allah. Ismail, warga desa Bagok, Kecamatan Pasirian, Lumajang ini terjebak derasnya aliran banjir lahar hujan Gunung Semeru. Ia terjebak setelah berusaha menyelamatkan genset dan peralatan tambang miliknya. Beruntung, Ismail berhasil dievakuasi oleh penambang lain ke seberang sungai. Ono api-api tadi opo iki, Bos? Duwe ilang wis. Banjir lahar hujan Gunung Semeru terjadi setelah wilayah puncak Gunung Semeru diguyur hujan deras. Getaran banjir lahar terekam di seismograf dengan amplitudo maksimal 45 mm dengan durasi 12.000 detik. BPBD Kabupaten Lumajang mengimbau masyarakat segera meninggalkan jalur aliran lahar ketika cuaca hujan atau ada informasi getaran banjir dari petugas. Juga ingin mencari sumber pangan atau bekerja. Jadi ketika ada peringatan dari kawan-kawan atas bahwa amplitudo maksimal itu sudah mencapai titik rawan, segera melakukan penyelamatan mandiri. Sementara itu hingga saat ini status Gunung Semeru masih berada di level 3 siaga. Berdasarkan rekomendasi PVMBG, masyarakat dilarang melakukan aktivitas apapun di radius 17 km di sepanjang jalur aliran lahar. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, Anyus melaporkan. Sementara keramaian penumpang terjadi di Terminal Bus Kampung Rambutan, Jakarta, pemirsa. Lonjakan penumpang terjadi sejak beberapa hari terakhir bersamaan dengan momen libur Natal dan Tahun Baru. Tujuan favorit penumpang ke wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan. Diprediksi puncak arus mudik libur Natal dan Tahun Baru akan terjadi pada Selasa besok. Pemirsa, ribuan truk terjebak antrian di Pelabuhan Bandar Bakau Jaya, Bojonegara, Banten, imbas kebijakan pengalihan selama libur Natal dan Tahun Baru. Para sopir mengaku sudah menginap di pelabuhan selama berhari-hari. Ribuan truk ekspedisi terjebak antrian panjang di Pelabuhan Bandar Bakau Jaya, Bojonegara, Kabupaten Serang, Banten. Antrian terjadi imbas kebijakan pengalihan penyeberangan saat momen libur Natal dan Tahun Baru. Pelabuhan Bandar Bakau Jaya saat ini hanya mengoperasikan 6 unit kapal dengan kapasitas angkut maksimal 70 truk untuk menyeberang dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera. Para sopir mengaku sudah berhari-hari menginap di pelabuhan. Usaha 2 malam, Pak. 2 malam. Berarti 2 malam 1 hari, 2 malam. Ini Bapak mau kemana, dari mana mau kemana? Saya dari Surabaya mau ke Bengkulu. Bawa apa nih? Bawa imbusan buat ke Sumatera yang kena banjir katanya. Oh. Pak, ini Bapak tahu nggak ini kenapa ini sampai tersendat berhari-hari? Tersendat katanya yang dari sana dibuang ke sini semua. Kalau di sini kapalnya terbatas, jadinya ngantri. Para sopir berharap ada kebijakan penambahan kapal di Pelabuhan Bandar Bakau Jaya agar aktivitas penyeberangan kembali normal. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan penumpang panik saat kapal motor embun pagi yang berlayar dari Pelabuhan Laurentius Saimau-Mere menuju Pelabuhan Pulau Palue, Nusa Tenggara Timur mengalami mati mesin. Para penumpang kapal selamat setelah dievakuasi kapal motor lainnya. Inilah detik-detik saat kapal motor embun pagi yang membawa ratusan pemudik Natal dan Tahun Baru ditarik kapal motor Condition menuju Pulau Palue, Kabupaten Sika. Para penumpang selamat meski sempat panik saat KM Embun Pagi mati mesin setelah berlayar 15 menit dari Pelabuhan Laurentius Saimau-Mere.
Arus mudik Natal dan Tahun Baru ini mulai membludak di Pelabuhan Laurentinus Maumere. Para pemudik pengguna transportasi laut diimbau waspada mengingat BMKG memprediksi cuaca ekstrim memicu hujan angin dan gelombang tinggi hingga akhir pekan ini. Dari Sika NTT, Joni Nura, iNews melaporkan. Penumpang membludak di Pelabuhan Laurentius Maumere, Nusa Tenggara Timur. Kebanyakan penumpang berasal dari Kupang untuk merayakan Natal dan Tahun Baru bersama keluarga. Kepadatan penumpang terjadi di Pelabuhan Laurentius Maumere, Nusa Tenggara Timur, jelang hari Natal dan Tahun Baru. Ribuan penumpang rela antre dan berdesakan untuk keluar masuk kapal. Kebanyakan penumpang berasal dari Pelabuhan Kupang yang hendak merayakan hari Natal bersama keluarga di Maumere. Para penumpang mengaku lebih memilih moda transportasi kapal laut untuk pulang ke kampung halaman karena tarif yang murah. PT PLN juga memberikan diskon tarif sebesar 20% dalam momen libur Natal tahun ini. Untuk liburan Natal dan Tahun Baru, dari mana tadi? Dari Kupang. Dari Kupang. Bagaimana Anda menggunakan kapal PLN? Aman atau? Aman. Aman ya. Kenapa tidak gunakan pesawat? Tidak, karena harganya mahal, terus kalau PLN itu harganya lebih murah, terus asik juga. Diperkirakan peningkatan penumpang pada arus mudik Nataru di Pelabuhan Laurentius Maumere masih akan terus terjadi hingga beberapa hari ke depan. Dari Kabupaten Sika, NTT, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, salah satu hal yang tidak kalah penting saat libur Natal dan Tahun Baru adalah kondisi cuaca. Saat libur Nataru nanti, BMKG telah memprediksi akan ada bibit siklon pemicu hujan ekstrim di sejumlah wilayah. Suasana sukacita makin terasa jelang libur Natal dan Tahun Baru. Di tengah persiapan sambut Nataru, BMKG mengajak masyarakat agar waspada terhadap potensi cuaca ekstrim yang diperkirakan akan melanda sejumlah wilayah Indonesia. Dalam rapat Kabinet Paripurna Senin lalu, Kepala BMKG menyampaikan bahwa puncak musim hujan akan terjadi pada Januari hingga Februari 2026. Curah hujan berpotensi ekstrim akibat 3 bibit siklon yang akan menghampiri sejumlah daerah. Dengan modifikasi cuaca, diharapkan curah hujan akan berkurang bahkan hingga 50%. Operasi penyemayan awan nantinya akan dilakukan di 6 wilayah kunci. Pergerakan awan hujan dicegah agar tidak mencapai daratan padat penduduk. Lampung, kota-kota di Pulau Jawa, Bali hingga Nusa Tenggara berpotensi mengalami hujan lebat dan juga angin kencang, sehingga wilayah ini menjadi target modifikasi cuaca. Selain itu, masyarakat juga diimbau memantau perakiraan cuaca selama libur Nataru. Rayakan Natal dan Tahun Baru dengan sukacita, namun tetap waspada terhadap cuaca agar momen kebersamaan bersama keluarga jadi nyaman dan berkesan. Tim Liputan iNews melaporkan.